Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Endless Loop 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka di sebuah jalan berbukit di negara China, di mana terdapat seorang wanita yang sedang meminta tumpangan karena mobilnya mogok. Di sini, seorang supir menawarkan tumpangan untuknya, tapi wanita itu menolak dengan alasan si supir seperti orang yang genit. Tak lama, datanglah seorang pria baik-baik, dan wanita itu tertarik untuk masuk ke dalam mobil. Namun siapa sangka ia salah mengambil keputusan, di mana pria tersebut adalah seorang psikopat. Semua itu dibuktikan dengan apa yang ditemukan oleh si wanita di dalam mobil, dan film pun dimulai. Beberapa hari setelahnya, scene beralih kepada sebuah bus yang berisikan beberapa penumpang. Salah satunya adalah Wang yang bekerja sebagai agen asuransi dan terlihat akrab dengan si supir yang bernama Tony. Wang memberitahu Tony bahwa beberapa hari yang lalu terdapat seorang wanita yang hilang di jalan ini. Di saat yang bersamaan, terdengar juga suara siaran radio yang mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan misterius di persimpangan terdekat, yang menyebabkan semua jalan harus diblokir untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, penumpang bernama Lee langsung mengeluh karena ia harus datang ke kantornya tanpa telat sama sekali. Alhasil, Tony pun mempunyai ide untuk mengambil jalan pintas melintasi sebuah terowongan. Yang tak disangka, di dalam terowongan itu mereka menemui seorang pria. Pria tersebut memaksa supir bus untuk berhenti serta membuat semua penumpang ketakutan dengan apa yang pria itu lakukan di tengah terowongan. Dan ternyata pria tersebut hanya ingin menumpang ke dalam bis. Namun Lee yang sedang membaca koran pun sadar bahwa pria tersebut adalah seorang buronan. Jadinya ia sengaja menyiapkan sebuah pisau sebagai bentuk jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Di sisi lain, terdapat juga dua orang penumpang wanita yang bernama Sarah dan Jing, beserta dua saudara kembar bernama Park dan juga Fang. Anehnya, sudah 30 menit mereka berada di dalam terowongan itu, busnya Tony masih saja berada di dalam terowongan serta berjalan terus. Yang normalnya, terowongan tersebut akan selesai dalam hitungan 10 menit perjalanan. 作为一名职业保险业务员，我必须提醒你。 那已经是国内最长的隧道了，可现在，难道是隧道扩建了？而且你，就算是扩建，对，现在就掉头，保险最重要。 Jelas, keanehan itu pun langsung membuat Tony merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maka dari itulah sang supir beserta para penumpang pun setuju untuk memutar balik agar bisa kembali ke pintu awal. Hanya saja hal janggal kembali terasa setelah 1 jam lamanya mereka tak kunjung keluar dari terowongan itu. Kecepatan penuh sudah diberi oleh Tony, tapi ujung-ujungnya bus yang ia kendarai selalu berada di jalan yang sama. Merasa tak karuan, Tony pun memutuskan untuk berhenti. Para penumpang turut memeriksa keadaan di sekitar sambil bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. 当初我说改道的事，你们可都同意了啊？谁要是花钱买了车票的，那没得。 Ketika semua orang mulai panik, Lee mengambil alih situasi dan memberitahu semua orang untuk tenang. Ia memutuskan untuk berjalan kaki selama beberapa jam demi mencari bantuan. Tapi tetap saja, usahanya harus sia-sia dan ia pun mulai memikirkan ide lain. Di sini, Lee sengaja meminta sebuah tali yang panjang, mau itu berasal dari mana. Ia bersama si pria misterius pun langsung bergegas membawa salah satu ujung tali ke satu arah, sementara ujung tali yang lain akan tetap dipegang oleh Wang. Sepanjang jalan, keduanya saling memperkenalkan diri, di mana disebutkan bahwa nama pria misterius itu adalah Qian. 大约管用。这次可一定要出去。什么情况啊？怎
怎么一点反应都没有啊？ Ya, dari sinilah setelah beberapa saat terowongan pun mulai berkabut. Para penumpang turut melihat dua sosok yang berjalan mendekati mereka. Tapi lagi-lagi, betapa terkejutnya mereka setelah melihat bahwa kedua sosok itu adalah Li dan juga Chen. Aneh memang, bagaimana mungkin kedua orang itu bisa kembali ke titik semula setelah sebelumnya sempat berjalan untuk menjauh. Ditambah Wang yang masih memegang tali pun secara tiba-tiba harus tertarik cukup kuat setelah Chen melakukan penarikan pada ujung tali yang lain. Sontak, atas kondisi inilah supir dan para penumpang sadar kalau mereka sudah terjebak di lingkaran setan yang tak berujung. Mau nggak mau, rasa berjuang pun harus dijalankan secara bersama-sama, mulai dari pembagian makanan secara merata serta melakukan upaya dalam pengambilan keputusan. 咱们从进来到现在也好几个小时了，目前情况同舟共济，互相认识一下。我是个隧道工程师。行了，都知道了，我就不用介绍了。大家好，我叫马文，职业保险业务员。我是吴瑜，唐新宇，小西，这是我哥哥周周。 Semua pria sepakat untuk pergi bersama-sama memeriksa terowongan tersebut, sementara para wanita bersama dua saudara kembar tetap menunggu di dalam bus demi mendapatkan keamanan. Namun sayangnya, pemikiran itu haruslah terbantahkan. Setelah beberapa menit berselang, seluruh bus harus tertutup oleh debu secara tiba-tiba, dan Jing sendiri mulai membangunkan mereka semua. Pada saat yang sama, para pria turut menyadari kondisi itu, serta segera datang untuk memastikan kondisi dari wanita maupun dua saudara kembar. Mirisnya, Tony yang sedang memeriksa stok makanan pun harus dibikin heran setelah ia mendapati seluruh makanan sudah membusuk dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuktikan bahwa terowongan tersebut bukan hanya tak berujung, namun juga membuat waktu turut bergerak lebih cepat. Saking cepatnya, 1 jam di waktu normal terasa seperti 1 minggu di dalam terowongan ini. Ketika mereka kembali ke bus, peta seluruh terowongan pun tiba-tiba saja muncul tanpa sebab, seolah-olah ada seseorang yang sengaja menaruhnya serta pergi tanpa jejak. Lantas, dengan segera Li menganalisis tempat tersebut yang siapa sangka lampu di terowongan secara mendadak mulai meredup. Dan anehnya, Li tidak lagi berada bersama mereka alias menghilang begitu saja. Dengan kondisi yang semakin tak karuan, mereka juga melihat jejak berdarah yang berbekas di sekitar mereka. Hal ini pun langsung membuat Qian mengambil alih serta memimpin mereka semua untuk mengikuti jejak tersebut. Di sini, mereka sengaja dibawa ke sebuah dinding yang terlihat berlubang. Dan benar saja, setelah dihancurkan, mereka pun menemukan sebuah ruangan aneh yang memiliki banyak gambar. Baik itu gambar buronan, tangan, serta sebuah diagram yang menunjukkan kalau terowongan ini memiliki pecahan lain. Atas penemuan tersebut, Qian langsung menyimpulkan bahwa untuk melarikan diri, mereka harus menyeberangi sebuah terowongan sebisa mungkin. Dia juga berasumsi bahwa ruang rahasia ini akan menjadi jalan masuk yang mengarah ke terowongan lain. Alhasil, semua orang terus berusaha memeriksa berbagai benda di sekitar demi mendapatkan petunjuk. Yang tak lama, dengan merobek sebuah kalender yang berada di dinding, sebuah pintu kayu pun tiba-tiba terlihat. Anehnya, baru saja masuk ke ruangan itu, mereka sudah disambut dengan sebuah TV yang menampilkan seorang wanita sedang terperangkap di dalam goa kecil. Tak hanya di situ, saat memasuki terowongan kedua, mereka kembali bertemu dengan bis yang terparkir persis di titik semula. Bahkan terlihat juga kalau bus tersebut sudah dibaluti dengan kawat berduri. Di dalamnya, mereka menemukan sekotak mie instan yang tidak jelas berasal dari mana. Tapi, penemuan itu pun langsung membuat mereka terpecah belah setelah Tony mulai merasa sangat serakah. Ia turut menemukan sebuah pistol di salah satu kursi, serta mengancam para penumpang untuk memberi semua makanan kepadanya. Dan karena waktu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka semua pun langsung merasa lapar dalam seketika.
Keadaan ini perlahan-lahan mengubah kelompok itu menjadi kumpulan binatang. Salah satu contohnya adalah Sarah. Ia tak sanggup lagi serta langsung bergegas pergi ke Tony untuk menawarkan kesepakatan kepadanya. Sarah rela untuk dijamah secara bebas asalkan ia bisa mendapat 1 bungkus mie instan sebagai gantinya. Dari situ, Wang sangat sadar bahwa Tony sedang berolahraga. Ia sengaja menyelinap masuk ke dalam bus untuk mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi sayang, Tony sadar akan hal tersebut dan Wang langsung dihajar sampai babak belur. Untungnya, Wang masih bisa selamat setelah Tony berhasil ditikam oleh seseorang dari belakang. Yang tak butuh waktu lama, Tony pun harus meregang nyawa dalam hitungan detik. Meskipun demikian, Wang benar-benar tidak peduli sama sekali. Saking tidak pedulinya, saat mengambil makanan miliknya, Wang tidak sengaja melihat sebuah lubang tepat di bawah kolong bus, di mana setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata lubang itu mengarah ke suatu ruangan misterius. Di ruangan itu juga terdapat beberapa gambar aneh serta beberapa puzzle tubuh yang sudah berantakan. Ditambah adegan di TV juga menunjukkan bahwa wanita yang sebelumnya terjebak kini sudah tenggelam secara perlahan. Mengabaikan hal tersebut, mereka pun segera mencari jalan keluar. Dan dengan merobek kalender yang sama, mereka akhirnya tiba di terowongan ketiga. Tapi mengejutkannya, terowongan ini jauh lebih basah serta lebih gelap, yang lagi-lagi bus mereka juga terdapat di dalamnya. Namun kali ini bus itu sudah dikuasai oleh para tikus beserta ular. Merasa putus asa dengan keadaan, Wang pun terpaksa memakan mie yang sudah busuk. Hal itu turut membuat Wang menjadi agresif serta menuntut seluruh makanan bagi dirinya. Parahnya lagi, Wang berani menyimpulkan bahwa jalan rahasia akan terbuka apabila ada satu orang yang tewas di tiap lorongnya. Beruntung, peluru yang menyasar ke arah Qian pun hanya mengenai bahunya dan ia masih bisa selamat meski harus menahan sakit. Setelah gagal menewaskan Qian, Wang langsung membawa si saudara kembar ke ruangan tadi. Ia menghantam Park terus-menerus hingga muncul perlawanan dari Fang. Tapi naas, Fang harus tertembak berkali-kali serta tidak lagi bisa diselamatkan. Nggak cukup sampai di situ, Wang yang semakin brutal turut mencekik Sarah sekuat tenaga. Hanya saja, untuk kali ini usahanya harus terhenti setelah seseorang kembali menikam ia dari belakang. Hal tersebut pun membuat mereka yang tersisa berhasil pergi ke terowongan keempat, tapi kali ini terowongan itu benar-benar terlihat seperti ruangan penyiksa. Pada momen tersebut juga, Jing yang hamil besar pun bergegas melahirkan. Sementara itu, Qian dan Sarah mulai bergegas menuju bus untuk memeriksa kondisi. Namun secara tiba-tiba, Sarah mulai mengalami halusinasi. Ia sengaja pergi ke arah yang berlawanan serta menemukan beberapa mayat tergeletak di sana. Ia juga melihat sebuah cermin yang dimana ia nggak sadar kalau terdapat seseorang yang sedang mendekatinya dari belakang untuk menghabisinya. Kali ini hanya tersisa 3 orang saja yang masih selamat, yaitu Qian, Jing beserta Park. Dimana setelahnya semua penjelasan pun akhirnya terkuak. Usut punya usut, kecelakaan yang dikabarkan oleh siaran radio di awal film merupakan hasil dari penangkapan si pembunuh berantai yang berusaha kabur, dimana pembunuh berantai itu berhasil ditangkap serta tertembak mati di lokasi penangkapan. Semasa hidupnya, si pembunuh berantai bekerja sebagai kepala dari insinyur terowongan. Yang ternyata peristiwa ini bisa terjadi akibat rasa dendam dari si pembunuh berantai atas kematiannya. Dengan mengandalkan dunia gaib sebagai perantara, jiwa si pembunuh yang tidak tenang pun terus meronta-ronta. Ia membentuk gambaran dari jiwa yang kacau dengan menjadikan terowongan itu sebagai terowongan tanpa akhir. Hingga pada hasilnya, terowongan yang tak berujung akan menyebabkan semua orang berakhir frustasi serta menjadi seorang pembunuh seperti dirinya. Dan memang benar, Jing harus frustasi karena bayi yang baru ia lahirkan malah tewas begitu saja akibat pergerakan waktu yang sangat cepat. Alhasil, keadaan tersebut pun membuat Jing tak bisa lagi mengontrol dirinya, sampai-sampai ia tega menikam Qian tanpa alasan yang jelas. Ya, dari sinilah bisa diasumsikan kalau Jing bersama Park akan terus terjebak di dalam terowongan yang sama, serta berakhir tewas karena kelaparan ataupun saling membunuh.
Oke deh guys, mungkin segini aja penjelasan alur ceritanya. Jika ada pendapat, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, gua Nandi cabut dulu. Dadah.